Gelombang isu liar yang menyeret nama Denada akhirnya memicu sikap tegas dari pihak keluarga dan manajemennya. Melalui akun media sosial mendiang ibunda Denada, Emilia Contessa, keluarga menyampaikan bantahan resmi atas berbagai narasi yang dinilai sebagai fitnah dan asumsi tidak berdasar. Mereka menegaskan keberatan keras terhadap penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terutama yang beredar masif di media sosial. Pernyataan tersebut secara khusus meluruskan klaim mengenai jumlah anak kandung Denada. Keluarga memastikan Denada hanya memiliki 2 anak, yakni Reza dan Aisyah, serta menyebut informasi lain di luar itu sebagai kabar bohong yang menyesatkan. Atas kondisi tersebut, keluarga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum serius, baik pidana maupun perdata, termasuk melalui Undang-Undang ITE. Denada juga disebut telah mencadangkan seluruh hak hukumnya. Keluarga mengimbau semua pihak menghentikan spekulasi, karena penyebaran lanjutan setelah pernyataan ini berpotensi berujung konsekuensi hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wadidaw, guys, kalian tahu nggak, kasus Reza ini bukan lagi kasus sembarangan ya. Kasus Reza ini sudah ada drama-drama terbaru di dalamnya. Di awal Reza menyatakan dirinya hanya butuh pengakuan dari Denada secara lisan. Bahkan Reza sendiri tidak meminta apapun ya, baik itu keuangan tidak akan diminta. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa dirinya bisa mencari uang sendiri. Lalu ketika Denada sudah memberikan dan menyatakan bahwa Reza adalah anak kandungnya secara lisan, Reza meminta dirinya untuk dimasukkan ke kartu keluarga. Ya, itu nggak masalah sih guys. Secara hukum memang Reza untuk kedepannya berhak menerima harta dari Denada. Namun yang lebih liciknya adalah ketika pengacaranya Reza masih menuntut Denada dengan 7M. Ya, katanya sih itu kerugian material hak pendidikannya Reza. Nah itu adalah salah satu pemerasan yang dibaluti dengan hukum. Itu sih analisa Miss Gosip, tapi sepertinya tepat. Karena apa? Pengacaranya aja terlalu menggebu-gebu mensukseskan kasus ini demi apa? Demi cuan sayang. UUD ujung-ujungnya duit juga. Udah ketebak, jadi udah muak banget kayaknya ya. Karena udah ada drama baru di awalnya ya. Kita bersimpatis ya, kasihan sama Reza. Nah sekarang pret ujung-ujungnya, pengacaranya pret ya. Wadidaw. Nampaknya ada motif berbeda antara Reza dengan menantu Bu Ratih gitu loh. Ya, jadi ini kan ada 2 orang, ada Reza dan menantu Ibu Ratih. Jadi nampaknya di sini ada 2 motif yang berbeda. Kemarin itu Reza bilang, Reza nggak minta apa-apa. Reza cuma minta diakui. Masalah uang Reza bisa cari sendiri, bisa kerja, kata Reza. Nah akhirnya Denada mengakui Reza. Setelah diakui oleh Denada, sekarang Reza ingin bertemu dengan Denada. Nah jikapun nanti Denada bertemu dengan Reza, paling ujung-ujungnya iya kamu anakku, pelukan, ciuman, nangis-nangis, selesai urusan. Pertanyaannya, mau nggak Reza mencabut 7M? Belum tentu, karena sekarang ada menantunya Ibu Ratih. Punya motif lain. Menantu Ibu Ratih bilang, saya hanya ingin memberi pelajaran kepada Denada karena tidak berterima kasih selama 24 tahun kepada ibu saya, kata menantu Ibu Ratih, nuntut 7M. Jadi di sini motifnya beda, yang satu untuk mertua, yang satu ingin pengakuan. Jadi nggak akan dicabut, biarpun Reza ketemu Denada nggak akan dicabut karena beda motifnya. Ya, walaupun Irjen Pol Ricky Sitohang, mantan Kapolda NTT dan juga seorang pengacara bilang bahwa kalau nuntut 7M padahal sudah diakui itu termasuk pemerasan, kata Irjen Pol Ricky Sitohang.
Ya, pertanyaan saya untuk menantunya Bu Ratih ini dan Bu Ratih, ngapain setelah 24 tahun baru nuntut rasa terima kasih Denada setelah Emilia Contessa meninggal gitu loh. Waktu Emilia Contessa ada, seakan-akan Emilia Contessa lah yang melindungi anaknya dan mereka takut segan dengan Emilia Contessa. Makanya biasa-biasa aja. Belum tentu waktu 24 tahun itu Denada berterima kasih kepada mereka, tapi mereka biasa-biasa aja tuh. Setelah Emilia Contessa meninggal, tiba-tiba menantu Bu Ratih marah-marah mau beri pelajaran Denada dan ingin nuntut rasa terima kasih ke Denada. Jadi seakan-akan setelah Emilia Contessa meninggal, mereka baru berani nuntut gitu loh. Ya, terutama menantunya ini, menantu Bu Ratih ini. Jadi seakan-akan, mohon maaf dalam tebakan saya, seperti mencari kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Ya, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi mereka tahu posisi Denada pasti kalah dan terdesak, mereka muncul gitu loh. Ya, sebelumnya ini opini saya pribadi ya. Bisa salah, bisa benar. Pasca Denada akhirnya mengakui Reza sebagai anak kandungnya, sepertinya yang katanya yang paling diharapkan oleh Reza dan netizen. Ternyata masalah ini tidak selesai, alih-alih reda justru babak baru kayaknya akan segera dimulai. Jadi muncul adiknya dari Denada ya, namanya Riko, yang memberi pernyataan bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk membersihkan nama ibunya, katanya almarhumah Bunda Emilia Contessa, yang belakangan ini dibanjiri tuduhan dan narasi sepihak. Nah, di sisi lain pengacara dari Reza ya terlihat sangat emosional menanggapi pernyataan itu. Maaf nih, ekspresinya ya kayak orang yang baru bangun tidur ya, matanya merah, atau mungkin sedang tidak dalam kondisi yang paling tenang untuk bicara di ruang publik. Yang jelas reaksinya meledak-ledak. Jadi pertanyaannya sederhana ya, ini sedang mencari kebenarankah atau sedang mencari pembenaran? Karena yang dibahas sekarang kan bukan orang yang hidup ya, yang bisa melakukan klarifikasi, tapi orang yang sudah meninggal dunia. Almarhumah tidak bisa membela diri, tidak bisa mengkoreksi, tidak bisa meluruskan cerita. Lalu netizen ikut menghujat, seolah-olah semua klaim yang dilempar ke publik itu otomatis benar ya, hanya karena datang dari pihak yang sedang menggugat. Yang bikin ironis, ketika anak almarhumah membela ibunya, justru dianggap sebagian orang salah. Padahal bukankah selama ini narasinya ya bahwa mereka itu kan membela orang tua ya, orang tua angkat dan mertua yang sudah berjasa. Jadi kalau misalnya membela ibu angkat atau mertua itu mulia, membela ibu kandung yang difitnah itu, apakah itu sebuah dosa? Jadi ini bukan soal siapa yang paling tersakiti, ini soal etika berbicara di ruang publik, apalagi saat kasus sudah masuk ke ranah hukum. Kalau tujuannya keadilan, maka logika, data dan fakta harus di depan, bukan emosi, bukan framing, apalagi mengorbankan nama orang yang sudah meninggal ya demi menguatkan posisi gugat. Nah, di titik ini kita juga perlu sadar Sobat Channel, kasus ini bukan lagi sekedar soal pengakuan ibu dan anak, tapi sudah menyentuh narasi, reputasi, dan kepentingan yang lebih besar. Kalau kita benar-benar peduli pada keadilan ya, mari berhenti jadi penonton yang emosional dan jadilah publik yang berpikir jernih. Enrique Tambunan, adiknya Denada, bilang harusnya Reza Rossano itu mengejar ayah kandungnya. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, lah ibunya aja baru ngakuin Reza, gimana cara nyari bapaknya, ya kan? Di mana bapaknya, siapa bapaknya gitu. Nah, apalagi ada undang-undang di Indonesia ini bahwa setiap anak yang lahir di luar dari pernikahan itu akan menjadi anak ibunya. Dan bila dia mau ngeklaim seorang ayah, dia harus lewat tes DNA gitu. Memang betul ya, kalau kita ngomongin masalah seorang bapak yang memberikan nafkah utama kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, memang betul. Cuma masalahnya adalah kalau dalam Islam, seorang anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak akan bernasab sama bapaknya, tidak boleh membawa nama bapaknya, dan hak-haknya dia terhadap bapaknya nggak bisa diklaim gitulah ibaratnya. Dan bapaknya juga nggak ada lagi kewajiban yang bisa diberikan kepada anaknya, baik dalam hal nafkah, perhatian atau apapun. Kan seorang suami atau seorang bapak itu kan punya kewajiban juga ya pada keluarganya, memberikan makan dan minum, memberikan pakaian, memberikan rumah, ibaratnya tempat tinggal gitu ya, memberikan perhatian dan memberikan pendidikan gitu loh. Jadi tapi tanpa pernikahan itu nggak bisa diklaim gitu loh oleh seorang anak kepada bapaknya gitu loh. Bahkan
bapaknya juga tidak tidak berkewajiban untuk memberikan, kalau bapaknya meninggal gitu ya, mewarisi sesuatu kepada anaknya, itu gak wajib loh sampai segitunya gitu. Nah sekarang masalahnya adalah mau kemana lah si Reza ini mencari bapaknya, sedangkan ibunya aja baru aja mengakui. Nah ini jadi seru lagi nih, kira-kira siapa nih bapaknya? Ayo siapa nih kira-kira?